hanya dia sebenarnya itu berangkat dari kisah orang-orang di sekitar. Hanya dia itu kalau dari gue ya, komunikasi hubungan jarak jauh. Jadi kisah seseorang yang benar-benar tidak bisa melupakan atau melepaskan sosok yang dia sayangin. Entah kemanapun dia pergi, bayangnya mengikuti, terus walau terpisah diri tetap bersatu dalam hati gitu. Kalau zaman dulu itu agak-agak yang bener aja loh gitu. Tapi kan kalau zaman sekarang kan hal itu benar-benar terjadi gitu. Dimana orang yang terpisah jarak bisa disatukan dari adanya teknologi internet gitu. Banyak aplikasi yang bisa mengizinkan kita semua untuk tetap berinteraksi, tetap terconnected gitu. Nah, dia menceritakan tentang sepasang kasih sebenarnya yang terpisah jarak kayak LDR kayak gitu. Hanya dia itu lagu yang menjelaskan bahwa sosok seorang yang kita cintai lebih condong ke seseorang atau cinta kepada orang tua. Hubungan dua manusia yang kayak sepasang kekasih bisa, Orang anak tua. sama orang tua bisa, Anak, saudara, kakak sama adik bisa, Lebih yang- universal gitu. yang nggak berdekatan secara Fisik jauh tapi kita tetap hatinya tetap terjalin satu jalannya. hubungannya. Menurut kita gitu. Dan lucunya juga ada orang yang gue baca komen gitu di YouTube, ada yang mengartikan sampai sedalam ini kisah tentang makhluk hidup dengan Tuhannya gitu kan. Jadi hanya dianya itu refer to Tuhannya sang pencipta gitu. Jadi ya universal sih, meaningnya bisa diartiin kemana aja. ada di Kelahi itu yang dibuat oleh Dido. Kita berjalan walau tak berdampingan gitu. Jadi kayak apa ya, literally itu bisa diartikan ke situ gitu. Tapi juga sebenarnya it's about feeling juga sih. Berjalan tapi nggak berdampingan. Dia tetap sayang, tetap cinta, tapi gimana? Apalah daya, karena jarak yang memisahkan, tapi mereka tetap bersatu. Gitu. Waktu gue pulang, terus teman-teman bikin grup lagi, gabung lagi di zona itu, terus mulai workshop. Awalnya sih kita nongkrong bareng, maksudnya emang workshop, ngopi emang udah jadwalnya. Sampai akhirnya saya ingat waktu itu Bang Riki yang mulai dia bikin Bikin nemu terus note, nemu kita bareng-bareng. beat. Awalnya itu Ricky itu lagi pegang gitar ya. Saya coba ngejreng gitar. Jadi ketemu yang pertama kali itu waktu itu sampai situ Nggak sengaja dia tuh ada ponakan gue si Padil itu. Pas pada saat momen lagu hanya dia ditemukan itu sebenarnya gue lagi nggak ada di situ. Jadi mereka lagi kumpul-kumpul, ada anak-anak gitu kan. Nah terus ada sepupu saya, gue tuh apa sih ya itulah pokoknya. Si Fadil lagi nyanyi bikin nada, terus sama Ricky disautin sama gitar. Fadil itu saudaranya Dido. Saya coba banyak nanya ke Fadil, coba dia cari nada lagi gitu. Terus ketemu Rido dan Rido senang sama nadanya. Gitu, begitu dengerin kayaknya enak gitu, kayak menarik gitu. Jadi lanjut dari situ dikembangin, dapat part lain ya. Habis itu Kita coba workshop lagi sampai ketemu lirik yang cocok dengan nada yang aku bikin. Lirik Rido lah. Ridho bikin liriknya sendiri. aku bikin lirik, awalnya agak bingung sih mau bikin tentang apa gitu, karena nadanya kayak gitu, kira-kira cocok apa. Terus akhirnya dapat awal mungkin tak akan pernah bisa blank. Apalagi ya gitu, ya, kayak gitu. Akhirnya jadi tadi denger cerita banyak orang, terus pengalaman pribadi juga, akhirnya jadi arahnya ke situ. Untuk dapat logika mungkin tak akan pernah bisa, untuk dapat ungkapkan gitu. Mulai terjalin liriknya satu persatu, dapat bagian refnya juga, terus habis itu baru kita rekaman kita ada di mana rekaman. Pertama sih rekaman tuh di Ustadz Dimas ya. Di studio Dimas Summit Studio. Ya ada Summit Dimas Pradipta. Thank you Mas. Thank you buat Dimas. Tek tabla di situ. Proses rekaman kita sekarang lebih analog semua ya, nggak ada MIDI, nggak ada ini, semua analog. Sampai string sectionnya juga live semua. Stringnya alhamdulillah kita dibantu Om Henry Lamir. Terus live semua, drum ngisi di studio Dimas. Terus mixingnya juga mixing sendiri di Rido, yang mixing mastering Rido di Soneta Record. Mixing ya. Mixing mastering. Balik ke studio Soneta. Ini Mixing mastering karena ini pertama kali pengalaman pengerjaan sendiri. Jadi ya gitu bolak-balik ke Soneta. Pokoknya capek bolak-balik. Iya, sampai berapa kali mastering mixing ya? Wah. Ngerjain mixingan track itu bisa sampai puluhan, sampai 50 lebih track. Ngerjain sendiri tuh mixing, terus balik lagi buat mastering juga berapa kali sampai pembicaraan sempurna, karena emang idealisnya lagi tinggi banget.
jadi kedengeran ke semua orang. Kita lagi kurang lagi sekarang. Tapi dari situ Kita punya kuasa sendiri. dan kita juga dapat pelajaran banyak dari bolak-baliknya itu. Nah, iya. Gitu kan, menurut si A gimana, oke, yang menurut si B kayak kurang apa, tetap bolak-balik gitu sampai ya udah sampai akhirnya jadi master. Begitu jadi master, kita nggak tahu cara distribusinya gimana, cara mempublikasikannya gitu kan, ya lewat mana gitu. Akhirnya dari situ belajar lagi lah gimana sih cara mempublish sebuah lagu mandiri gitu ya, sendiri, sampai bikin video klip. Kita syuting video klip Sehari. Untuk klip Kak, singkat banget ya. Singkat, simple. Nah, terus syuting kita dibantu sama Mas Topan. Lokasinya juga dibantu juga sama tim Kopi Bar dari Rai Muay Thai. Iya, sempat ada kasus juga sama Rai Muay Thai. Mohon maaf buat tim Rai Muay Thai. Kita udah lalai. Tim makasih banget sekali lagi udah kasih kesempatan buat kita untuk syuting. Terus ada tim juga bareng dibantu sama Jordan sama Kamil. Terus ada Kalupna dari Hasina, ada Farah juga yang bantuin kita sampai bikin artworknya, sampai bikin logo dan lain-lain. Dan walah, akhirnya jadi deh. Alhamdulillah. Project pertama mandiri gitu, maksudnya band hanya dia. Launching. Launching Bang Dan. Kita kebetulan alhamdulillah disupport banget Indosiar. Waktu itu di Indosiar, udah disupport sama tim dari Indosiar, thank you banget. Disupport juga sama Papa juga, jadi Haji ramai-ramai emang dikasih wadah yang bagus buat launching. Respon masyarakat juga alhamdulillah banyak yang suka, banyak yang senang akan menunggunya Ridho Ramadan Soleh. Suka dukanya bergabung kembali, yang pasti sukanya lebih banyak. Suka dukanya tuh, sukanya senang kembali lagi bareng-bareng, karena kita tuh dulu pernah panggung bareng, udah berapa tahun nggak manggung, jadi hiruk pikuknya di panggung tuh kayak gimana, kita kangen nggak ada. Suka dukanya kita begadang bareng, lapar bareng, aus bareng, ngerokok bareng, nggak ngerokok bareng, kopi bareng. suka duka ya, sukanya itu tadi ada keluarga baru lagi, terus kita komit bareng-bareng, terus ya melalui banyak hal bareng-bareng, itu kenangan-kenangan kita membuat satu sejarah baru gitu bersama-sama gitu kan. Ada tantangan baru juga dengan adanya pendatang baru, keluarga anggota baru lah di Soneto, terus ngejalanin sendiri tanpa adanya label dari luar gitu. Maksudnya ya dulu sebelumnya kita bernaung di bawah label lain gitu, label Falcon Music. Nah sekarang kita mencoba untuk menaungi diri sendiri, dan itu rasanya lumayan apa ya, gitu, lumayan Nggak ada yang modalin loh. Jadi kita patungan loh, anak berapa sekian, potong honor sekian. susahnya ya gitu. Kalau sebelumnya kita tinggal rekaman, terus ya udah terima beres gitu, lagu dipromot sama label, kita nggak mikirin jadwal dan lain-lain gitu, udah rapi semua, manggung di mana, kapan. Kalau sekarang tuh kayak yang kita mesti ngapain lagi ya gitu, mau kemana lagi ya, mesti gimana lagi ya gitu. Oh ternyata harus promo gitu. Kalau promo tuh gimana caranya gitu, karena nggak kenal sama networknya untuk media tuh nggak ada juga waktu itu, jadi cari lagi, terus bikin sendiri artwork. Ternyata tuh kalau misalnya mau masuk digital store tuh mesti gimana. Jadi akhirnya banyak pelajaran, banyak pengalaman baru, banyak pelajaran baru. Memang agak susah, dukanya memang agak sulit gitu kan, berkeringat gitu kan, agak sesak napas. Si awal ini lumayan agak berat sih itu ya. Non label, jadi bisa dibilang indie label. Yang kita rasakan di sini memang perbedaannya banyak ya, dari segi promosinya, publishnya, itu kita semua urus sendiri. Kalau yang lainnya masalah ekonomi, Kayak itu dinamika salah satu juga yang harus kita, itu kan sensitif ya, tapi itu yang buat kita jadi dari yang kecil modal kita sampai kita tuh pelan-pelan berjalan. Walaupun support babenya Ridho udah cukup bagus buat kita harus mandiri lah. Duka yang gue rasain sekarang tuh cuman masalah drummer kemarin ya, si Arif. warga baru yang baru kenal, yang baru lagi manis-manisnya gitu istilahnya, kalau pengen baru lagi enak-enaknya gitu, terus tiba-tiba harus meninggalkan kita gitu, Arif. Si drummer. Ya dukanya di situ. Paling ya dukanya paling adu apa ya, kadang ya namanya beda kepala beda isi gitu kan, suka beradu kepalanya masing-masing gitu kan, antar satu sama lain gitu. Gue maunya gini, atau mau gini gitu, bodo amat gitu. Tapi ya di situ romantikanya. Ujung-ujungnya adalah solusi pasti. Di situ romantika. Cuman enaknya ya sekarang saya lebih suka karena emang masing-masing dari personil lebih dewasa, lebih bisa menempatkan diri, menintrospeksi diri juga masing-masing. Kita step back lagi, kira-kira apa nih yang salah, kira-kira apa yang perlu diperbaiki. Jadi pendewasaannya bagus banget sekarang.
lebih fokus, jadwal ketemunya pun lebih sering, komunikasinya lebih baik. Mudah-mudahan kedepannya pun bisa terjalin terus seperti ini. Capek bareng. Tapi Banyak. tapi sekarang rasanya lebih kekeluargaan sih kalau sekarang, karena sering kumpul seminggu bisa 4 kali 3 kali ya. 4 kali. Pokoknya lebih erat sekarang. Dari situ kita banyak belajar bahwa berpikir. insya Allah hasil yang nanti mungkin gimana entah gimana. Ya, pokoknya itu kita semua sekarang dari- kerja. dari usaha keras kita sekarang. Tak seorang pun, tak siapa. Harapannya yang pasti lagu ini bisa diterima di masyarakat. Harapannya bisa lebih meledak, lebih diterima lagi sama masyarakat daripada lagu-lagu Sonic to Band yang dulu. Sangat berharap itu bisa didengar orang banyak, pesannya sampai, dan Harapannya ke depan mudah-mudahan warna musik Sonetu bisa diterima kembali dan diapresiasi dengan baik, terutama musik dangdut di Indonesia. Harapannya semoga project ini bisa memberikan dampak positif bagi para pendengarnya, nggak hanya menghibur tapi juga mungkin bisa menginspirasi, yang membuat banyak orang menjadi senang mendengarnya. Sukses. Diri bersatu dalam hati. Kita berjalan walau tak berdampingan. Kita menggambarkan sosok Nggak beres nih. Apanya? Saya ingat Kavi tuh Bang Riki duluan, dia mulai bikin icon. dari apa sih ala-ala apa Bang Riki? Ya kok manggil? Nggak ada orangnya, nggak ada orang. Untuk klip gimana, Pik? Cuma 1 hari gitu. Cuma 1 hari. Tapi jadinya berapa hari? Jadi jadi Mata tema. Apa sih Bang? Jangan masuk sono. Enggak, gua nggak. Sama walau jauh gitu. Haram jadi nih Bang. Jangan ketawa. Biarin aja, biarin. Nggak bisa.